Guys, gawat, gawat, gawat. Marco Simic CLBK dengan Persija. Pada kesempatan kedua ini, saya harus bisa memberikan yang terbaik untuk Persija. Itu sebagaimana tim memberikannya kepada saya. Ujar Marco Simic. Dan konon dikontrak 2 musim. Halo guys, piye kabare? Kita balik lagi di Rangkuman Asak. Guys, Liga 1 sebentar lagi akan bergulir. Uji coba pun dilakukan dan banyak klub Liga 1 terus melakukan persiapan jelang kompetisi Liga 1 bergulir. Tak kecuali Persija Jakarta. Wah, ini yang seru nih guys ya. Jadi Persija itu CLBK sama mantan strikernya yang Nah, jadi mungkin The Jack, anak The Jack ya tahu ya, Jack Angel atau para The Jack dimanapun kalian berada, Simic dengan Rico itu tidak bisa dipisahkan. Kita lanjut. Pemain berdarah Batak ini merasa senang ya, Rico Simanjuntak ya, karena menurutnya Marco Simic sudah berikan segalanya untuk Jakarta. Setuju ya? Karena kita tahu kualitas dari Marco Simic ya, para The Jack Angel dan para The Jack dimanapun kalian berada. Salam hormat dari Bobotoh Karawaci. Ujarnya dari Marco Simanjuntak tuh kan, jadi salah kan, jadi canggung diliatin Jack Angel. Jadi menurut Rico Simanjuntak, saya happy Simic bisa kembali. Sebab ia juga tidak membutuhkan waktu lama membuat beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Dia memberikan segalanya di sini. Ujar Rico Simanjuntak. Applause. Ini pemain lincah yang humble ya. Jadi kita lihat di lapangan aksi-aksinya. Ya memang meskipun badannya kecil, kalau kelincahan itu jangan ditanya sama Bang Rico. Salam Bang Rico. Dikutip dari laman Instagram Sahabat Football Jumat 20/6/2023. Selanjutnya, Rico berharap agar Marco Simic dapat memberikan kontribusi yang nyata dengan memberikan banyak gol. Dengan datangnya Simic, semoga dia dapat memberikan kontribusi yang diharapkan oleh Persija. Bahkan bisa lebih membantu kami, sebab kami juga membutuhkan pemain asing lini depan, bukan di belakang ya. Lanjutnya, Marco Simic memang bukan nama asing di sepak bola Indonesia, bahkan di Persija. Sebelumnya dirinya pernah membela Persija dan berhasil mempersembahkan gelar juara Liga 1 serta menjadi top skor. Gue pribadi nih ya guys, gue masih ingat tendangan salto dia itu di Piala Presiden. Itu gokil. Bahkan yang gue tahu saat itu, mungkin kalau para The Jack dimanapun kalian berada, sempat lihat ya, postur badannya itu kan gempal banget ya. Tapi itu tuh enteng banget ketika salto. Wow, apakah itu menjadi kekuatan Marco Simic di hadapan para The Jack mania? Mudah-mudahan sih bisa kembali performance-nya. Bahkan yang gue lihat sih, postur badannya itu tahun ini lebih ideal. Ya, setuju ya, The Jack mania? Postur badan Simic sekarang lebih ideal, lebih kurus, lebih ganteng ya. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik buat Persija. Dan ini kata Simic, pada kesempatan berdua ini saya bisa memberikan yang terbaik untuk Persija. Itu sebagaimana tim memberikan kepada saya. Nah, keren kan? Jadi Marco Simic mungkin di dalam kutipannya itu akan memberikan yang terbaik buat The Jack mania dimanapun kalian berada ya. Dan kedatangan Marco Simic menjadi sebagian dari bongkar total jajaran pemain asing Persija. Dari 4 pemain asing, klub itu hanya 1 saja yang dipertahankan. Untuk pemain lokal, Persija juga melepas Birul Walidain, 3 pemain muda juga dipinjamkan. 2 antaranya ke Arema, yaitu Ahmad Maulana dan Ginanjar Wahyu. Pemain yang juga dipinjamkan adalah Frankie Misa. Nah, itu adalah pemain-pemain lokal yang secara nggak langsung dipinjamkan ke klub tetangga sebelah.
Ya, jadi udah jelas ya tadi pemain asingnya itu dilepas dan yang dipertahankan hanya satu. Dan yang masuknya itu ya mungkin si Marco Simic ini, Super Simic. Untuk pemain asing sebelumnya mendatangkan Simic, Persija baru mendapatkan Ryo Matsumara, gelandang asal Jepang itu sebelumnya membela Persis Solo. Oh iya, itu gelandang energik sih. Mungkin kalau komentator menyebutnya gelandang pengangkut air. Ada-ada aja ya. Persija juga merekrut pemain lokal anyar atas nama Rizky Ridho dan Akbar Arjunsyah. Mereka merupakan dua pemain bertahan yang sebelumnya membela Persebaya dan Gresik United. Mungkin bisa kita lihat ya nanti di pertandingan-pertandingan apakah dua kandidat lokal ini cukup mumpuni untuk kekuatan ibu kota. Kita tunggu saja ya. Dan berikutnya adalah pelatih Thomas Doll mempertahankan hampir semua pilar lokalnya musim lalu. Dua pemain senior, Mamat Abdurrahman dan Tony Sucipto, tetap menjadi bagian Persija. Kesenioran mereka dampaknya akan menjadi penyeimbang semangat dari para pemain muda. Kalau ini gue setuju. Jadi perlu di dalam tim tuh ada yang namanya pemain senior supaya experience dia, pengalaman dia itu bisa ditumpahkan kepada pemain-pemain yang masih muda. Oke. Dan Thomas Doll juga masih dibantu staf kepelatihan yang sama dengan musim lalu. Rata-rata staf kepelatihan Persija yang merupakan orang asing juga bawaan Thomas Doll. Peran Thomas Doll juga bukan hanya sekedar pelatih. Kepala ex-pelatih Borussia Dortmund ini juga sebagai manajer Persija. Nah, kalau mungkin musim-musim berlalu itu manajernya kan Bambang Pamungkas. Dan ini masih asik ya mengulas Marco Simic. Jadi setelah resmi menandatangani kontrak dengan durasi 2 tahun, Simic bercerita panjang lebar mengenai targetnya bersama Persija. Terutama memberikan prestasi kembali bersama Macan Kemayoran, sama seperti ketika ia bergabung ke Persija. Target saya adalah menciptakan momen bagus lagi bersama klub ini dan tentu saja saya sangat senang bisa kembali bergabung di sini, ujar Marco Simic. Kita tahu tim ini sudah baik, tapi saya harap kembalinya saya bisa membuat tim ini jauh lebih baik di musim depan, ujar Simic. Dikutip dari laman resmi klub, dikutip Jumat 23 bulan Juni 2023. Sementara itu, kehadiran penyerang asal Kroasia ini disambut baik oleh Thomas Doll. Pelatih berkebangsaan Jerman itu memberi harapan kepada Marco Simic bisa menjadi seperti yang dulu lagi di Persija. Ya, pada masanya ex penggawa Melaka United itu pernah menjadi mesin gol Persija. Doll pun ingin hal itu terjadi lagi. Saya ingin Marco Simic bisa mencetak gol lebih lagi bagi Persija dan kondisinya kembali seperti dulu. Intinya semua harus bantu Simic untuk kembali mendapatkan ritmenya lagi di Persija, ujar Thomas Doll. Ia juga ingin para The Jack Mania dimanapun berada tetap mendukung Simic seperti sebelumnya. Untuk Simic, dia bergabung dengan kita dalam waktu yang tepat. Ini merupakan keputusan banyak orang dari mulai manajemen sampai ke pelatihan. Jadi kita harus melihat ke depan sekarang, tidak perlu melihat ke belakang lagi apa yang terjadi. Pungkasnya dari Thomas Doll. Setuju ya? Jadi tidak ada yang namanya lebih besar dari klub itu sendiri. Dan kalau mereka sudah kembali menjadi bagian tim atau klub dan berseragam klub dan tim, itu kita harus melihatnya masa depan bukan masa yang lalu. Simic akan mendapatkan durasi kontrak selama 2 tahun atau 2 musim ke depan. Simic sebenarnya atau sebelumnya pernah membela Persija dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Ia sukses membawa Persija mendapatkan 4 trofi. Nah, keren kan? Keempat trofi yang didapatkan Macan Kemayoran itu adalah pertama, Piala Presiden di tahun 2018, terus Boys Fix Super Cup di tahun 2018, Liga 1 di tahun 2018, dan Piala Menpora di tahun 2021. Kini memori indah itu akan kembali tersaji di Liga 1
2023 sampai 2024. Marco Simic akan kembali melanjutkan masa bakti selama 2 musim di Persija ya. Dan Presiden Persija Muhammad Prapanca mempunyai harapan terhadap striker asal Kroasia itu. Persija dan Simic akan kembali berjuang bersama-sama, ujarnya ya. Dan berikut nama pemain Persija Jakarta untuk musim 2023 dan 2024. Untuk kiper masih ada Andre Ardiansyah, terus Adre Arido, susah banget namanya ya. Terus masih ada Cahya Supriyadi. Untuk kiper tetap masih Andre Tani untuk kaptennya. Terus bagian belakang ada Ilham Rio Fahmi, terus Dandi Maulana, Firza Andika, Ondrek Udela, masih ada Akbar Arjuansyah, terus Muhammad Ferrari, Rizky Rido, Maman Abdurrahman, dan Hansa Moyama. Itu bagian kiper sama back. Nah, tengahnya itu masih ada Tony Sukipto, Rio Matsumara, asal Jepang, terus Syahrian Abimanyu, Reski Fandi, Riko Simanjuntak, Doni Tripamungkas, Witan Sulaiman, Rahyan Hanan, Hanif Syahbandi, dan Alfrianto Niko. Itu bagian tengah. Sekarang kita merangsek bagian penyerang, yaitu masih ada Sandi Samosir. Wah, ini pemain muda yang cukup menjanjikan ya. Aji Kusuma juga menjanjikan. Marco Simic salah satunya ditunggu. Kita tunggu debutnya, apakah bisa mempersembahkan yang terbaik buat klub ibu kota. Dan untuk staf kepelatihan Persija, yaitu manajer masih Thomas Doll asal Jerman, pelatih asisten adalah Pasquale Rocco yaitu asal Itali, Sofian Hadi, dan Ferdiansyah. Terus kita lanjut lagi, pelatih kiper itu masih ada Jan Klima Republik Ceko, pelatih fisik masih ada Paul Kenan asal Spur, Ilham Ralibi analisis. Nah, itulah adalah komposisi pemain Persija untuk musim 23 dan 24. Para The Jackmania dimanapun kalian berada dan Jack Angel, mudah-mudahan kalian bisa menyambut kembali si Super Simic atau Marco Simic yang memang kalau menurut gue pribadi itu striker yang haus gol. Tinggal ada chemistry lagi dengan Bang Riko ya. Bang Riko jangan lupa Marco Simicnya silahkan membuat gol supaya Anda juga kan ketahuan ya. Kemarin di spill sama beberapa pemain Persija bahwasanya kalau asis ke Marco Simic itu dapat cuan. Salam Bang Riko, salam tempel. Nah, itu dia guys, atau Jackmania, Jack Angel dimanapun kalian berada, rangkuman asak tentang Marco Simic, CLDK sama Persija. Mudah-mudahan video ini terus dapat mengupdate para pecinta sepak bola khususnya Persija Jakarta dalam rangkuman asak, dan mudah-mudahan Asak Production terus berkembang sehingga bisa memberikan video-video yang terupdate, edukasi, dan tentunya bermanfaat buat kita semua. Salam olahraga.